Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan dalam ibadah Minggu Paskah ke-7 ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam satuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkata.
datang Juru Selamat, berkatilah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia, media sosial, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini malah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog dengan. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 11, ayat 28-30 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Bawa
damai, damai, damai bagimu. Havenu shalom alahem, Havenu shalom alahem, Havenu shalom alahem, Havenu shalom, shalom, shalom alahem. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, di Minggu Paskah ke-7 ini, kami hendak menggumuli dan sekaligus menghayati tentang doa sebagaimana yang Kau ajarkan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang hendak kita terima pada kesempatan ibadah ini terambil dari Injil Yohanes 17 ayat yang pertama sampai 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan kepada mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah kesaksian Injil Yohanes. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya.
Shalom. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dari kelompok JPR 1 sampai 14, tentu masih tetap setia beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing dengan panduan ibadah online. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang doa, tentulah bukan sesuatu yang asing bagi kehidupan orang Kristen. Saya percaya dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah mempraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa adalah pondasi kehidupan orang Kristen. Boleh dibilang doa ibarat napas hidup yang tanpanya tentu saja kita akan mati. Nah, saking pentingnya doa, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan murid-muridnya soal cara berdoa yang benar. Bahkan bagian firman Tuhan yang kita terima hari ini, Tuhan Yesus terus dan senantiasa berdoa untuk murid-muridnya, termasuk untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun katanya doa itu sederhana, ngobrol dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, tetapi Alkitab sendiri memberikan panduan yang sangat jelas soal bagaimana harusnya kita berdoa. Sayangnya, ada saja banyak orang Kristen yang merasa sulit berdoa. Mereka mengaku tidak terbiasa, dan kalaupun disuruh doa, rasa-rasanya ada yang canggung. Ada juga yang malah harus menghafal atau mengarang kata-kata yang harus disampaikan di dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau panjenengan adalah salah satu orang yang merasa tidak fasih berdoa atau merasa doanya itu saja, mungkin kita perlu melatih kebiasaan di dalam kita berdoa. Karena tidak ada orang yang bisa berdoa dengan fasih dan powerful kalau dia tidak melatih dirinya sendiri. Nah, buat panjenengan yang mau mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita lewat doa-doa yang kita naikkan, maka lakukanlah 5 kebiasaan sederhana dalam doa. Yang pertama, buat jadwal doa secara teratur setiap hari. Kita tidak harus menghabiskan waktu berdoa sampai berjam-jam. Karena itu, ambillah waktu secara teratur setiap hari, minimal selama 3 sampai 5 menit. Waktu ini cukup untuk melatih kita berkomunikasi dengan lebih mendalam dan lebih berfokus dengan Tuhan. Sangat disarankan untuk memilih beberapa waktu doa ini. Tepat setelah bangun tidur
Nah, pastikan untuk mengambil waktu doa sebelum kita beranjak dari tempat tidur dan mulai melakukan berbagai aktivitas harian kita. Selanjutnya, setelah membaca Alkitab, waktu ini adalah momen kesempatan kita untuk merefleksikan kembali firman Tuhan yang baru saja kita baca. Kita bisa saja berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk mampu melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Lalu mulailah mengarahkan doa untuk hal-hal yang lain. Kemudian selanjutnya adalah sebelum tidur. Ini adalah waktu berdoa yang juga sangat baik. Karena saat semua orang sudah mulai terlelap, kita bisa mengambil waktu sejenak untuk berdoa di atas tempat tidur. Berkomunikasilah dengan Tuhan seleluasa kita. Misalnya, ucapkan terima kasih atas perlindungan dan berkat-Nya sepanjang hari. Kemudian hal yang kedua, berdoalah dengan cara yang lebih fleksibel. Berdoa bisa dilakukan dimanapun. Kita tidak harus pergi ke kamar dan mengunci diri supaya kita bisa berdoa. Menjadi orang Kristen artinya melibatkan seluruh aktivitas kehidupan setiap waktu kepada Tuhan. Jadi tak terkecuali dimanapun kita sedang berada, dimanapun, misalnya waktu di perjalanan, di kantor, waktu di luar, waktu kita belanja, kita semua bisa berdoa dalam hati kita dengan mengungkapkan isi hati. Berdoa dengan fleksibel sangat efektif untuk melatih kita berdoa dengan leluasa kepada Tuhan. Kalau cara berdoa ini sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit, yakinlah kita pasti tidak akan bakal sungkan atau bingung berdoa apapun kalau kita diminta, disuruh berdoa dalam sebuah komunitas, dalam sebuah persekutuan maupun di tengah-tengah keluarga kita. Hal yang ketiga, selalu fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, berdasarkan pengalaman banyak orang, diantaranya mengaku kalau kadang-kadang waktu berdoa mereka suka tidak fokus, tidak konsentrasi, pikirannya mengembara kemana-mana. Nah, kalau hal itu terjadi, maka mintalah Roh Kudus bekerja atas pikiran kita. Maka saat Roh Kudus sudah bekerja menjadi seseorang, maka kita pasti dapat berdoa dengan fokus, dengan tujuan. Maka Roh Kudus akan menuntun kita berdoa untuk sesuatu yang penting. Nah, selanjutnya, hal yang keempat adalah dorong diri kita masing-masing berdoa untuk satu hal. Ada banyak orang dibentuk menjadi pendoa yang powerful setelah membiasakan diri berdoa setelah teratur untuk satu hal.
Satu hal itu bisa untuk keluarga, untuk seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi. Kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara, untuk gereja, untuk orang sakit, dan sebagainya. Atau kita bisa juga berdoa untuk hal-hal yang tiba-tiba kita lihat. Mungkin untuk kendaraan yang sedang kita tumpangi, kita berdoa untuk sopirnya, atau untuk kita berdoa untuk orang yang sedang berjalan di depan rumah kita, setiap orang yang lewat, dan sebagainya. Ada banyak hal di tengah rutinitas kita yang bisa menjadi bahan untuk kita naikkan di dalam doa. Nah, hal yang kelima, menikmati doa di dalam diam. Katanya, doa itu juga bukan melulu soal menyampaikan permintaan atau permohonan kepada Tuhan. Tapi doa berbicara soal bagaimana kita juga mau mendengar suara Tuhan dengan jelas. Berdoa dalam diam adalah hal yang tentu saja sangat sulit. Tetapi mari kita biasakan diri kita mengambil beberapa menit untuk hanya diam dan mendengar suara Tuhan. Biarkan Dia berbicara langsung ke dalam hati kita masing-masing pribadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di Minggu Paskah yang ke-7 ini, masing-masing pribadi menjadikan doa sebagai napas hidup, menjadikan doa sebagai habit, kebiasaan kita dari waktu ke waktu, dan kita rindu masing-masing pribadi dipakai menjadi pendoa-pendoa yang penuh kuasa, yang powerful. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga rindu terlibat, ambil bagian dalam komunitas doa GKN Jebres, khususnya di ibadah Rabu pagi. Hidupi doamu dan lakukan itu dari waktu ke waktu. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama hendak meresponi firman Tuhan dengan pujian doa bagi bangsa. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini.
jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa seantarakan. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami berdoa dengan rendah hati seperti Engkau, agar kami semakin dekat dengan Engkau dan berbuah dalam karya pelayanan terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Doakan keluarga-keluarga dalam kondisi sekarang ini dengan sabar, sehat semangat, dan tetap dalam ketentraman, dan beraktivitas dengan baik di rumah maupun di luar rumah. Doakan anggota keluarga yang sakit dan atau dalam perawatan di rumah atau rumah sakit, juga yang dalam pemulihan. Doakan para orang tua dan yang lanjut usia. Doakan anak cucu dalam pembelajaran dan penilaian jarak jauh dari rumah, baik ujian maupun UTS ataupun PTS. Doakan Gereja GKJPS dalam tetap melaksanakan panggilan dan pengutusannya dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan atau aktivitas dalam kesaksian untuk menolong yang membutuhkan dan umat Tuhan dalam beribadah di rumah. Doakan pemerintah, aparat, negara dan bangsa Indonesia
dalam melawan dan memutuskan menghentikan penyebaran COVID-19. Ya Allah, Tuhan Yesus telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Diko dan persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian pengucap syukur, pelengkap kidung jemaat 147, bait yang pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu, kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima banyak berkat dari-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan apa yang akan menjadi kebutuhan kami, Engkau telah siapkan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan, baik itu persembahan mingguan, bulanan operasional, janji iman, perpuluhan, ataupun persembahan yang lainnya. Ya Tuhan, semua itu untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini, terutama di GKJ Kristen Jebres ini Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama menaikkan pujian pengutusan. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendak-Ku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya bahwa hatiku lemah. Jangan kehendak-Ku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu pada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin.